Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai teorema dari Pythagoras. Bentar ya, ini ada teman kalian yang nanyain link dari Google Classroom. Bentar. Jangan lupa siapin dulu aja kertas kalian, karena kali ini kita akan lumayan cukup banyak membahasnya. Oke, teorema Pythagoras itu biasanya digunakan untuk segitiga ya, yang khususnya ada sudut siku-siku seperti ini. Atau orang juga bisa menuliskan biasanya seperti nih ya. Jadi ini sudut 90 derajat. Ini sama-sama sudut 90 derajat besarnya. Nah, kalau dalam segitiga, seluruh sudutnya kalau kita jumlah itu akan menjadi 180 derajat. Sama di penjelasan kemarin. Nah, kalau kita lihat kan kemarin ada yang namanya segitiga sama kaki. Seperti ini ya. Kalau segitiga sama kaki, kalian harus mencari terlebih dahulu bagian mana sih yang bisa kita buat sudut 90 derajatnya. Di sini bukan 90 derajat, di sini bukan 90 derajat juga. Di sini juga bukan 90 derajat. Maka kita bisa belah tengah seperti ini untuk memastikan bahwa sudutnya ini merupakan 90 derajat. Oke. Jadi kita lihat dulu yang namanya Pythagoras seperti ini. Misalkan di sini adalah yang sisi A, ini sisi B, dan ini sisi C. Rumusnya adalah untuk teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus Pak, bagaimana kalau misalkan kita mau mencari si B-nya aja? Kalau kita mau mencari B-nya aja, tinggal kalian pindahkan si A kuadrat yang awalnya positif menjadi negatif. Maka C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan si B-nya. B-nya B kuadrat ya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari si A-nya nih? Sekarang kita tulis dulu sama dengan A kuadrat. Berarti yang pindah nantinya kan adalah si B-nya. Maka C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kalau kita lihat lagi yang kemarin ya, setiap sisi yang sama, misalkan kalau kita mau mencari sisi miringnya. Nah, sisi miring ini disebutnya dengan hipotenusa. Hipotenusa, hipo ya. Ini hipotenusa. Ini namanya sisi miring dari depan sudut siku. Ini kan depan sudut siku itu adalah sisi miring ya. Kalau kalian waktu itu ngegambarnya di sini
bikin kotaknya ya. Di sini 2, maka kan di sini 4, di sini 4. Di sini 4, di sini 4. Yang berarti kalau kita buat lagi, di sini 8, di sini 8. Semua punya bukunya? Pada punya bukunya? Pada punya bukunya matematika semester 2? Punya, Pak. Ya, oke. Punya, Pak, ada, Pak. Punya. Oke. Kalian juga bisa lihat ya. Untuk menjawab yang praktek kemarin itu ada di halaman 13. Kalian buka aja halaman 13. Bagian paling bawah itu kan ada yang sisinya 1, sisi yang lain 1, tetapi sisi miringnya itu adalah X-nya. Oke, kalau kalian lihat di situ ya, sisi yang lain 1, sisi 1, X-nya itu nanti akar 2. Nah, berarti kalau misalkan 8, karena dia kita mau mencari sisi miringnya, sisi miring itu kalau lihat dari contoh soalnya, berarti kita menggunakan rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena sama-sama 8, kita buat aja C kuadrat ya di sini sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat kan 64 ditambah dengan 64. Oke, sekarang sebelum kita mau menambahkan terlebih dahulu, sebaiknya jangan ya. Kita akan membuat si pangkat ini pindah ruas dulu. Yang awalnya pangkat 2, kalau misalkan dia pindah ruas, itu akan menjadi akar 64 tambah 64. Oke. Kalau misalkan 2 ditambah 2 tambah 2, maka kan 3 dikali dengan 2. 2-nya ada 3 kali. Berarti kalau misalkan 64 tambah 64, maka kita bisa buat 2 dikali dengan 64. Oke? Sama kan? Sama nggak kira-kira? 64 tambah 64 sama 2 dikali 64 sama? Sama. Sama kan? Pak. Sama kan hasilnya ya? Nah, kita menggunakan beberapa trik khususnya untuk yang akar dengan sisi yang sama. Jadi kalau misalkan kalian lihat seperti ini, udah nih, misalkan akar 2 dikali 64. Kalian bisa memisahnya menjadi akar 2 dikali dengan akar 64. Oke? Selanjutnya ya, akar 2 bisa kita bulatkan? Kan jadi 1 koma ya? Iya, Pak. Jadi 1 koma. Kalau kalian ada 1 koma, akar 2 ini tetap aja seperti akar 2 biasa. Kita cari lagi, akar 64 berapa? 8. 8, ya benar. Akar 64 itu 8. Nah, kalau udah posisinya seperti ini, ya, maka kita lanjut lagi ke sebelah sini. Di 8 ini kita majukan ke depan. Yang namanya perkalian itu bisa bertukar tempat ya. Jadi 8 dikali akar 2. Seperti ini. Jangan lupa kita tulis C-nya ya, biar kita ingat nih. Ini C. Nah, sama dengan kalau kalian udah melihat seperti ini, ada kali ya, maka dihilangkan aja kalinya. Jadi 8 akar 2 seperti ini. Oke? Jadi jawabannya kalau kalian mencari ketemu yang kayak Tangram kemarin, berarti ini 8 akar 2, di sini 8 akar 2. Kan karena dibagi setengah-setengah ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dia sisinya di sini 16, di sini 16? Berapa sisi miringnya? Ada yang bisa jawab?
Ada yang bisa jawab? Kalau 16 sisi miringnya berapa? Kalau 8 sama 8 aja 8 akar 2. Kalau 16 sama 16? 16 akar 2. 16 akar 2. 2. Ya. Akar. Jadi kalau misalkan ketemu dengan panjang sisi yang sama untuk mencari sisi hipotenusa. Hipotenusa itu sisi miring ya. Sisi miring yang berada di depan sudut 90 derajat. Nah, ini biar lengkap ya. Kalau di buku hipotenusa itu sisi miring doang, tapi kalau mau lebih lengkap dan jelas ditambahin nih sisi miring yang berada di depan sudut 90 derajat. Oke, kita coba lagi contoh ya. Kalau di sini 5, di sini 5, maka berapa sisi miringnya atau sisi hipotenusanya? Berapa jawabannya? 5 akar 2. 5 akar 2. Ya, jadi kalau misalkan kita udah lihat nih sebuah pola ya. Kalau misalkan 8 sama 8, 8 akar 2, 16 sama 16, 16 akar 2. Kalau 5 sama 5, 5 akar 2. Itu khusus yang mempunyai sisi yang sama. Bagaimana kalau misalkan ya sisinya itu berbeda? Ya kayak tadi. Kemarin itu kan kita coba ya. Misalkan di sini 3, di sini 4. Oke. Kita akan coba C kuadrat ya, misalkan ini A, ini B, ini C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A-nya itu tadi 3 ya. Ini 3 kuadrat ditambah B-nya 4 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 3 kuadrat berapa? 9. 9. Ditambah dengan 4 kuadrat? 16. 16. Nah, maka kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 25 ya. Sekarang dari pangkat 2 pindah ruas menjadi akar, maka menjadi C-nya itu adalah 5. Menjadi 5. Nah, bagaimana misalkan kita pura-pura nggak tahu deh sisi yang ini ya. Di sini kita pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Bagaimana cara mencarinya? Gitu misalkan ya. Maka kita udah punya sisi miringnya sebagai C-nya dan sisi A-nya. Maka kalau kita mau mencari B, ini B kuadrat ya. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Maka si C-nya tadi itu 5 kuadrat, A-nya itu 3 kuadrat. Maka 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, B kuadrat sama dengan 25 kurang 9 itu adalah 16. Jadi B sama dengan akar 16 ya. Kenapa akar? Pindah ruas si pangkatnya. Jadi B-nya sama dengan 4. Sama semuanya kan? Sama? Sama. Oke, mau ditulis ini? Mau ditulis dulu? Enggak, Lilo udah nulisnya? udah dari kemarin. Udah, oke. Yang lain gimana, mau ditulis dulu ini? Ini lumayan buat kalian coba ke Tangram ya. Tangram. Ya sudah Pak. Udah. Boleh, Pak. Oke. Ada yang masih belum ngitung Tangramnya? Saya belum, Pak. Di mana kesulitannya? Belum, Pak. Ya, kesulitannya di mana? Kesulitannya. Nggak ngerti. Ngerti. Tangramnya berbentuk apa? Kemarin terakhir. Berbentuk apa tangramnya terakhir? Kayak pohon Natal. Kayak pohon ya. Oke. Pohon Natal. Pohon ini cemara ya. Itu namanya pohon cemara. Nih, kita lihat dulu pohon cemaranya. Ini nulisnya udah, kita skip lagi buat coba ya.
Ini ada yang masih nulis atau dilanjut? Ada yang masih nulis? Ada yang masih nulis? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kita lanjut ya nih. Kita menggunakan konsep, semua ada yang tahu kalau misalkan ada segitiga seperti ini, terus ada yang namanya jajar genjang seperti ini ya. Misalkan panjang dari sini itu adalah 10, sedangkan panjang dari sini ke sini itu adalah 12. Berapa panjang ini? Berapa kira-kira? 2. 2. Iya, benar ya. Jadi 2. Nah, di konsep pohon cemara itu kan ada, kalau lihat dari gambar seperti ini ya. Ini ada yang segitiga besarnya, yang paling besar ya. Dan ada bagian yang terkecilnya seperti ini. Dan ini adalah perseginya. Ini segitiga kecil banget ya. Nah, jadi segitiga yang ini sama yang ini sama. Dan ada yang namanya yang seperti ini. Oke, dan terakhir adalah segitiga yang bagian lumayan paling besar. Oke, sekarang karena kita udah tahu segitiga yang paling besar itu ya. Segitiga paling besar berapa kotak? Kalau kita lihat. Segitiga yang paling besar berapa kotak? Ayo, segitiga paling besar? 3. 3. Enggak dong, segitiga paling besar. Coba lihat di tangramnya deh. 6. Apa? Ada berapa kotak? 6 kotak. Kok 6? Nggak tahu tuh bakal dia. 4 kotak. Belum. 4 kotak ya. 5. 4. Seharusnya 4. Jadi gini. Kalau misalkan di Tangram kalian di belakangnya itu ada 4 kotak seperti ini, kan masing-masing kotak itu adalah 4 4 4 di sini 4 ya. Yang dimana berarti ini merupakan panjangnya 16 kalau ditambah. Oke. Kalau misalkan kita ambil buat mencari sisi miringnya kedua ini, misalkan kita ambil di sini ya. Ini kan jadi 8. Kita ambil yang bagian sini dulu aja ya. Ini berarti 8. Karena dia di atasnya 2 kotak juga nih, ini 2 kotak, maka di sini 8. Maka sisi miringnya berapa? Berapa sisi miringnya? 8. 8 apa? 8 akar 2. 8 akar 2. 2. Maka di sini 8 akar 2. Kalau dia kembar karena dia sama kaki, berarti di sini 8 akar 2 ya. Oke. Seperti itu ya. Berarti nanti di sini 8 akar 2. Yang di sini juga nanti 8 akar 2. Nah, selanjutnya ya. Yang bagian kotak ini. Bagian kotak berapa isi kotaknya? 1 atau 2? 1 atau 2? 2. 2. Oke, sebentar ya. Bagian kotaknya 2. Yakin? Yakin 2?
Kalau misalkan bagian kotaknya itu 2, seharusnya dia benar 2 ya. Jadi bagian kotaknya itu kan 2 kotak. Nih, 2 kotak. Kan gambarnya seperti ini ya. Jadi dia ada 2 kotak ya. Nah, 2 kotak ini kalau misalkan kita buat seperti ini, maka di sini 8, ya nantinya di sini juga 8. Oke. Kalian lihat ya, di sini kita hanya butuh satu sisi aja. Yang ini nggak bakal dipakai karena kan kalau kita mau mencari keliling, otomatis hanya yang bagian luar saja. Bagian luar di mana Pak maksudnya? Nih bagian sini nih, yang garis-garis biru nih. Garis biru, garis biru, garis biru. Nih kalau kita mau mencari keliling bagian luarnya aja. Ya, berarti kita harus mencari bagian sini nih, yang kotaknya. Karena tadi 8 sama 8, maka kita tulis ini 8. Nah, untuk yang segitiga ini sama aja, kalian juga menggunakan teorema Pythagoras ya. Misalkan di sini 4, di sini 4, maka sisi miringnya berapa? 4/2. 4/2, maka di sini 4/2. Tetapi kan kita belum nih garis yang kecil ini nih. Nih, yang bagian kecil ini ya. Bagian sudut ini belum diukur sama kita. Nah, cara ngukurnya gimana? Kalau tadi misalkan jarak antara pojok sisi ini 8 dan yang di sini adalah 8 juga. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan. Apakah ini 2 kontaknya 8 atau 1 gitu? Kalau misalkan 1, itu benar ya. Dan kemungkinan tadi nyebutnya adalah seharusnya 1. Di sini 4, di sini 4. Maka nantinya di kotak ini tuh menjadi 4. Seperti itu. Maka sisa yang kecil ini nantinya jadi 4. Kita gambar lagi yang lebih bagus di sini ya. Tadi kita udah dapat ini 8/2, di sini 8/2. Menggunakan teorema Pythagoras ya, nanti secara tertib. Misalkan ini C, kita buat C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sampai nanti C-nya sama dengan 8/2. Di sini berarti si kotaknya itu ukurannya 4. Di sini 4, di sini 4. Yang tadi kan si segitiganya itu 8. Nah, berarti di sini berapa? Ini di garis-garis tebal. Berapa? Di garis-garis tebal. Kalau ini kotaknya 4, di garis-garis tebelnya berapa? Sisanya kan? Sisa dari 8, 4. Ya. Terus kita lanjut lagi. Kita lihat segitiga ini. Nah, kalau misalkan tadi hasilnya di sini 4 ya. Kita mau mencari sisi miringnya lagi gitu. Ini 4, maka di sini nanti 4/2. Karena kan di sini juga 4. Sama seterusnya seperti itu. Oke? Jadi kalian harus mencari sisi bagian luarnya. Untuk tugasnya seperti itu. Itu adalah clue-nya ya. Oke? Oke ya. Kita lanjut ke materinya nih. Ini mau ditulis dulu untuk kelompok Akmal atau yang lain juga? Tulis mah. Oke. Jadi nanti Biar kita ada nulis Pak. ya. Jadi hasil akhirnya gini. Kan di sini 8/2 kan keliling ya, sama dengan ditambah 8/2 ditambah berapa di sini tadi? 4 ya. Kita dapat 4 ditambah di sini nantinya 4/2 ditambah berapa nih? Ini 4 gitu ya. Tambah dengan 4 lagi. Nah, segitiga ini berapa nih sisi miringnya? Ntar gitu ya. Terus dicari. Jadi nggak hanya kalian hafal dari segitiga, tapi bangun datar yang lain juga harus
Paham. SD pernah kan ya? Ini udah nulisnya? Salah. Sebelum nulisnya? Kalau udah kita akan coba ke ayo kita berlatih. Ayo kita berlatih di halaman 11 nomor A sama 1A sama 1B. Ini udah nulisnya? Udah belum nulisnya? Udah, Pak. Udah. Nah, kita lanjut nih. Kalian bisa buka bukunya di halaman 11 nomor 1A 1B. Ini kita akan bahas ya. 1A 1B. Nah, di sini kelihatan? Ya, ada apa Raffi? Angkat tangan. Kita lihat di sini ya. Kan ada yang namanya angka 12 sama 15. Tapi kalian lihat sudutnya. Ya. Sudutnya itu ada di atas. Mengarah kemana? Mengarah ke X. Oke? Nah, sekarang sisi miring kita akan kita akan melanjutkan sisi miringnya. Kita akan lihat di sini ya, sisi miring. Berarti si X-nya ini merupakan sisi miring. Yang dimana kalau sisi miring itu, untuk mencari sisi miring berarti ditambah operasinya. Dan ini kuadrat. Nantinya di sini 15 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Oke. Kita lanjut. 15 kuadrat berapa hasilnya? 15 kuadrat berapa? Ya, 15 kali 15. 225. 225. Iya, benar ya. 225. Kalau untuk 12 kali 12 atau 12 kuadrat? 144. 144. Nah, kalau udah seperti ini, kita lanjut baru. Berbeda dengan caranya sama yang sisinya yang sama ya, kedua sisinya yang sama. Kalau ini kalian bisa langsung menjumlahkan. Dijumlahkan menjadi 9, 6, 3, 9, 6. Nah, sekarang kita akan coba, karena ini pangkat dan pindah ruas akan menjadi akar, maka akar 369. Oke, akar 369. Berapa? Akar dari 369. Berapa?
Nah, kalau misalkan seperti ini kita melihat soal ya, melihat soal menemukan keanehan seperti ini, seharusnya nilai X ini harus lebih besar daripada nilai yang lain ini ya. Maka ini ada kesalahan bukan pada perhitungan ini tetapi pada soalnya ya. Seharusnya soalnya itu seperti ini. Di sini 15, di sini 12, dan di sini X-nya. Seharusnya seperti itu. Ini untuk perbaikan untuk nomor 1A ya. Kenapa? Sudut hipotenusa itu harus lebih panjang dan di depan sudut siku-siku. Nah, kalau salah seperti ini ya, mencari sisi lain selain hipotenusa seharusnya X kuadrat sama dengan 15 kuadrat min 12. Tadi Bapak udah nyari-nyari, ini ada kesalahan soal di 1A-nya, maka seharusnya seperti ini. Ya, ini yang benar. Nah, ini yang benar. Oke, tadi kan kata Akmal 15 itu 225 dikurang 144. Jadi X kuadratnya itu adalah apa? 80. 1. Iya kan? Akar dari 81 adalah 9. 9. Iya benar 9. Nah, kita lihat jawabannya. Di sini 9. Kalau misalkan di depan sisi penyiku ya, sudut penyiku itu kurang dari atau enggak tidak lebih panjang dari keduanya, maka itu salah. Nah, di gambar ini itu ada kesalahan. Makanya seharusnya gambarnya seperti ini yang benar, ya. Jadi kalau dalam matematika kita bisa tahu nih, yang mana yang salah, mana yang benar. Dan selanjutnya kita akan tes di yang si B ini. Nah, untuk yang B ini kita akan mencari sisi lain. Kalau sisi lain berarti itu menggunakan apa? Sama menggunakan ini. Jadi X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Jadi ada yang mau bisa jawab? X-nya berapa? Panjang X-nya. Ini ada kesalahan ya, yang ini salah. X-nya berapa? X-nya harus lebih kecil dari sisi miringnya. Jadi misalkan kalau kalian nemu X-nya 14 itu salah ya. Ayo bisa dicoba dengan menggunakan teorema Pythagoras. 12. 12? Yakin 12? Coba kita cek ya. X kuadrat sama dengan 13 kali 13 itu adalah 169. 5 kuadrat itu 25. X-nya 12 akar 2, Pak. 12 akar 2 apa 12 aja, yo. Gimana Kisti 12? Coba kita bareng-bareng ya. Jadi X kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. 144 ya. 4. Ya kan? 144 kita udah bisa lihat nih di sini. Yaitu kalau X-nya sama dengan akar 144, berarti si X-nya nanti 12, begitu ya. Nah, akar 2 itu jika isinya itu sama angkanya ya, atau panjangnya. Jadi si X ini 12. Nah, kita bisa lihat ada yang namanya triple Pythagoras. Maksudnya triple Pythagoras apa, Pak? Bilangan ketiganya itu bulat. 12 aja, Pak. Ya, 12 saja kan? Oke. Ada yang namanya triple Pythagoras. Tadi kita ketemu namanya 3, 4, 5, ya kan? Kita ketemu lagi di B. 5,
12, 13. Kita ketemu lagi di bagian sini. Ada yang namanya 9, 12, 15. Nah, triple Pitagoras itu sebenarnya angkanya banyak. Kalian bisa cari ya. Triple Pitagoras angkanya berapa aja gitu ya. Nah, 3 ini merupakan salah satunya ya. Triple Pitagoras. Misalkan ada lagi yang lain. Bisa tahu triple Pitagoras lain? Satu lagi aja. Triple Pitagoras lain. Ayo, triple Pitagoras. Kalian boleh mencarinya di internet bebas. Ada yang mau jawab triple Pitagoras? Ada yang namanya 6, 8, sama 10. Ini masuk triple Pitagoras. Ya. Ini mau ditulis dulu? Ini mau ditulis dulu? Ya, mau ditulis dulu. Oke. Kalian pernah menggunakan tangga? Berapa? Nah, tangga kalau misalkan kalian taruh ke dinding itu udah ada ada triple lagi. Ada Pitagorasnya. Pitagorasnya letaknya di mana coba? Sisi miringnya. Misalkan ini tangga ya. Misalkan ini tangga. Dan yang ini adalah tembok. Dan di bawahnya tentu lantai. Mana sisi miringnya? Sisi miringnya ada di mana? Ini ada di lantai. Ini di dinding. Yang ini ada di tangga. Yang mana sisi miringnya? Tangga. Tangga ya. Nah, itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian membuat tangga itu nggak bisa asal ya, misalkan buat 3 meter gitu. Sayang banget bahan-bahan sisanya gitu. Jadi kalian bisa menggunakan teorema Pitagoras ini untuk misalkan mau benerin lampu ataupun memaku dinding gitu ya. Bisa kalian buat tangga dengan menggunakan teorema Pitagoras gitu. Ini udah? Belum, Pak. Nanti kita mencari untuk khususnya sisi miring dari persegi. Udah nulisnya? Ini yang absen banyak, tapi yang hadir dikit. Di Google Classroom absen banyak,
Yang hadir dikit. Oke. Untuk yang ada di Google Meet ini, jangan keluar dulu di akhir ya. Nanti Bapak akan ngecek lagi, menyesuaikan apakah ya benar kalian absen di Google Classroom sama di Google Meet itu sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk tugasnya. Tadi Akmal udah ngasih tahu ya. Ada yang udah mengumpulin lagi? Atau masih dalam progres? Nanti tugasnya ya, tugas yang Tangerang itu dikumpulin saat kita udah masuk lagi. Oke, Pak. Ini nulisnya udah? Tadi? Dikit lagi, Pak. Oke, dikit lagi. Nanti contoh soal hari ini terakhir ya. Nanti abis ini kalian abis ini apa pelajarannya? Abis matematika apa pelajarannya? Iya, Azmi, angkat tangan kenapa? Udah nulisnya? Gimana Azura udah nulisnya? Azura udah nulisnya? Udah, Pak. Udah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di teorema Pythagoras itu bisa diterapkan pada bangun datar lain. Misalkan aja ya, ini kita anggap persegi panjang dan yang ini kita anggap menjadi persegi dengan panjang sisinya di sini 4, di sini 4. Misalkan ada yang namanya titik A, B, C, sama D. Misalkan si D ini mau berjalan ke arah B ya. Seperti ini. Berapakah panjangnya? Berapakah panjang BD? Oke. Ini hampir sama kayak yang di Tangerang yang sebelumnya. Kita udah bisa mengetahui secara langsung jarak antara BD. Berapa jaraknya? 4 akar 2. 4 akar 2. Jadi seperti itu ya. Kalian udah tahu jarak secara langsung. Tadi yang jawab Kisti ya? Nah, jadi 4 akar 2 kalau kita udah menjawab secara langsung. Gimana caranya, Pak? Karena kan ini merupakan sisi miring ya. Kita buat sini. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan si AD kuadrat. Maka BD kuadrat sama dengan AB-nya itu 4 kuadrat ditambah AD-nya itu 4, maka menjadi 4 kuadrat. BD sama dengan BD kuadrat ya. Jadi 16 ditambah 16. Maka si BD kuadrat itu sama dengan, kita pindah ruaskan aja langsung si kuadratnya ini, maka menjadi akar 16 tambah 16. Maka si BD-nya ini sama aja kan, kalau 16 tambah 16 kayak 2 dikali dengan
16. Maka si BD-nya itu bisa kita pisah. Akar 2 dikali dengan akar 16. Maka si BD-nya sama dengan akar 2, kita tulis aja akar 2 ya. Karena jangan dibuat koma. Akar 16 itu menjadi 4. Maka BD-nya bisa kita tulis menjadi 4 dikali akar 2. Maka BD sama dengan 4 akar 2. Kalau misalkan kita secara nulis aturan dalam matematika lumayan cukup panjang ya. Tapi kalau kita udah terbiasa mengetahui polanya, itu bisa kita langsung menuliskan hasilnya. Nah, bagaimana jika kita menemukan sebuah persegi panjang? Jika di sini A, B, C, D, kita mau mencari dari B ke D, gitu ya. Misalkan di sini 4, di sini 3. Berapakah panjang dari si BD? Sama ya. Berapakah panjang dari BD? Oke. Kan kita sama ya soalnya. Kita rumusnya juga akan sama otomatis. Jadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ya, ditambah dengan AD kuadrat. Oke. AB-nya berapa? AB-nya berapa? 4. 4. AD-nya berapa? 3. 3 ya. Kalau kalian bingung, kan yang namanya panjang dari persegi kan itu kan ada 2 ya. Kalau kalian tahu cuma salah satu di atasnya, maka di sini juga akan menjadi 4. BC-nya juga menjadi 3. Nantinya seperti itu. Kasih BD kuadrat sama dengan 16 ditambah dengan 9. Maka BD kuadrat sama dengan 25. Nah, BD sama dengan akar dari 25. Nah, si BD-nya nanti adalah 5. Jadi jelas berbeda ya. Kalau misalkan kalian lihat persegi itu akan menjadi ada akar 2-nya untuk namanya ini diagonal. Ini nama garis ini adalah diagonal. Diagonal. Yang ini juga namanya diagonal. Kalau dia berdiri sendiri itu akan menjadi sisi miring gitu ya. Jadi beda. Kalau misalkan segitiganya sisi penyikunya itu berdiri sendiri itu disebutnya sisi miring. Kalau misalkan di dalam bangun segi 4 itu disebutnya dengan diagonal. Oke, ini mau tulis dulu sebelum kita selesai. Mau ditulis dulu? Ini mau ditulis dulu? Halo, halo. Terus dulu, Pak. Tulis, Pak. Oke. Jangan pada keluar-keluar dulu ya, nanti kita akan absen. Kembali yang udah hadir sini.
Jadi nanti di absennya 2 kali ya. Tidak hanya di Google Classroom, tapi saat memasuki Google Meet juga itu akan dilihat lagi kehadirannya. Yang pakai akun Utara siapa namanya? Galih ya? Oke, Galih. Terus yang pakai akun DHS siapa? Yang pakai akun DHS namanya? Ini pakai namanya akun DHS siapa? DHS SCL? Yang pakai akun Ristiana, yang nama kayak akun. Jadi ini ada yang nama 3 akun. Yang pakai akun DHS siapa namanya? Irsyad ya? Oke, Irsyad. Terus yang pakai akun Irsyad, Pak. ya, Irsyad. yang pakai akun belakangnya 25 siapa namanya? Oh, udah keluar ya. Oke. Tadi Angger juga udah masuk. Udah nulisnya? Sudah, Pak. Yang lain udah? Sudah, Pak. Udah. Apa? Novel belum? Ini. Oke, kita tungguin dulu yang belum. Udah, Pak. Udah? Udah. Udah. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran matematika hari ini karena udah mau jam 9.20 dan kalian harus persiapan buat pelajaran lain. Bapak cukupkan saja. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian boleh leave out. Cak. Oh. Sob Balianto. Apa sih komen tuh? Sob Balianto. Reja bangsat. Parah banget.